Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya pada hari ini hanya berkatnya lah kita bisa melaksanakan sebagian aktivitas sebagai siswa baru pada kegiatan MPLS ini. Anak-anakku yang Bapak sayangi, perkenalkanlah, nama Bapak adalah ACPD Setiawan. Bapak mengucapkan selamat atas diterima dan selamat datang di SMP Negeri 1 Cimaung. Adapun pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi pada kegiatan MPLS ini, yaitu tentang cara belajar efektif. Belajar efektif adalah merupakan suatu proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasilnya nanti akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Adapun tip-tip yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar efektif ini, yang pertama adalah belajar berkelompok. Belajar berkelompok, kebiasaan siswa melaksanakannya adalah untuk menyelesaikan hal-hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, baik dalam pelajaran-pelajaran yang sudah dilaksanakan di sekolah maupun yang belum dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas ataupun buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Buatlah rencana belajar, diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah atau yang belum dikuasai oleh kalian. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar, tepat waktu dan serius. Kalian jangan sampai main-main di luar jam pelajaran atau pada pelajaran tersebut. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru, teman, atau orang tua. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkanlah, catatlah apa yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu guru, supaya kalian dapat memahami hal tersebut. 7. Hindari belajar berlebihan. Belajar berlebihan, apalagi sampai begadang semalaman, akan membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Maka Bapak sangat menyarankan belajarlah setiap hari dengan rutin. 8. Jujur dan mengerjakan ulangan atau ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal, ulangan, atau ujian. Mencontek dapat merugikan diri sendiri. Jadi, kecurangan atau kebohongan akan selalu kalian pegang apabila kalian melaksanakan hal tersebut. 9. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawab. 10. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang hal itu. Kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya.
12. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti, sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari atau dihafalkan, maka akan kalian asik mengerjakannya tersebut. 13. Banyaklah berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, maka banyak-banyaknya berlatih, mengikuti kursus, atau belajar berkelompok dengan teman. 14. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan ekstrakurikuler apa yang cocok dan kamu sukai. Di sekolah ini kurang lebih ada 16 ekstrakurikuler. 15. Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah merupakan pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. 16. Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kalian contek itu jawabannya adalah benar. 17. Niat dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah sebagai penunjang keberhasilan bagi kalian dalam menimpa ilmu di sekolah ini. 18. Lokasi dan situasi kondusif. Cara yang paling efektif dalam belajar adalah mencari tempat nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa berkonsentrasi. 19. Trial and error. Trial and error ini belajar dari kebiasaan kesalahan yang kalian pernah laksanakan atau pernah lakukan. Maka dari kebiasaan tersebut sehingga akan menjadi menemukan yang terbaik. 20. Belajar berpikir. Dengan metode ini, seorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncinya, berilah anak-anak itu pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu berpikir. 21. Mulailah dari yang terkecil. Yang dimaksud dengan mulai dari yang terkecil adalah belajar dari pelajaran atau materi yang termudah, maka kesananya bertahap, mudah, sedang, dan sukar. Sehingga dari hal tersebut akan menjadi pelajaran-pelajaran yang kalian dapat disenangi. 22. Fokus. Yang dikatakan dengan fokus adalah kita belajar dituntut untuk serius. Jangan setengah hati karena pikiran kita tidak dapat memikirkan atau beberapa kegiatan hal dalam satu waktu. 23. Mohon bimbingannya. Kalian jangan lupa banyak-banyaklah berdoa, sholat, baca Al-Quran, karena hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. 24. Menggunakan media dan sumber-sumber relevan. Yang dikatakan dengan menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan adalah jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lainnya. Rupanya
Kalau kita simpulkan dari permasalahan tersebut, dari tip-tip yang belajar efektif yang harus diperhatikan oleh kalian adalah niat belajar, kemampuan keras, berpikir kritis, mencari situasi belajar yang kondusif, baik di sekolah ataupun di rumah. Belajarlah dari guru dan teman, jangan malu bertanya. Maka dari itu, sekian materi yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya atau kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.